Di antara yang berfatwa bahwa kemuliaan nasab lebih unggul daripada kemuliaan ilmu adalah Imam Ibnu Hajar al-Haytami wa rasul al-Barabi karena fi fatawi dan ba'su. Adapun teks redaksi beliau di dalam fatawinya ketika ditanya hadis syarif jahil adalah alimul ahli akbar wa yuhra aqli taqul wa tanha aw arada syakhsun at-tabligh fa yuhra yabda bihi. Ada sayyid bodoh. Satu ada orang alim mengamalkan ilmunya. Siapa yang lebih utama? Dan kalau dua orang ini berkumpul, siapa yang lebih berhak dimuliakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita masih pada tema membahas tentang kajian tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Akan tetapi saya lebih prioritas untuk tentu menyorot ya tentang rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita yang sampai pada saat ini mereka masih bersikokoh untuk membela daripada kalangan Bani Alawi yang mereka klaim yang tersambung nasabnya kepada baginda Rasulullah SAW. Di segi lain, ya banyak juga para muwahhidin yang sudah sadar dan para pembantah pun banyak pula dari kelas doktor, profesor yang awal mulanya bertolak belakang dengan pendapatnya Kiai Imaduddin, akan tetapi justru berbalik arah. Saat ini mereka berada di barisan Kiai Imaduddin. Karena mengapa? Memang mereka tidak mampu untuk menunjukkan bukti sejarah persejarah dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari abad ke abad. Tidak mampu mereka untuk mengungkapkannya. Jadi tentu kita sebagai kaum yang awam justru lebih meragukan lagi keabsahan daripada kalangan Bani Alawi, di mana yang mereka klaim itu sambung nasabnya kepada baginda Rasulullah SAW. Dan yang lebih parah lagi, mereka sekarang yang masih bersikokoh membela kalangan-kalangan daripada Bani Alawi, ini seakan-akan mereka ini memang sudah makan doktrin, sehingga sulit untuk menyadarkan mereka karena mereka berkilah, mereka sudah tahu arahnya dan sudah niat untuk menyembunyikan suatu kebenaran. Jadi yang ada itu hanyalah pembenaran, sekalipun dalil Al-Quran yang mereka gunakan hanyalah mereka menafsirkan yang sesuai dengan pola akal pikiran mereka itu sendiri, yang sesuai dengan harapan mereka sendiri. Jadi menurut saya gelar Buya, Kiai, Gus terasa agak-agak tidak layak kalau di dalam hal ini ciut nyali untuk mengungkap suatu kebenaran. Mengapa demikian? Seharusnya kalian yang sekarang ini ingin membela kalangan Pahlawi justru membantu kajian ilmiah terlebih dahulu, sekalipun kalian itu tidak sependapat. Jadi kita kiaskan seperti ini, seandai kata ada orang bercerita, di mana banyak orang Mekah itu adalah orang yang ahli ibadah. Di sana orang-orang yang gemar melaksanakan amaliyah-amaliyah, lebih fokus, lebih khusyuk. Ini cerita. Akan tetapi ketika orang-orang ingin membuktikan, coba saya ingin menyaksikan bagaimana sih sebetulnya, apakah betul di Mekah itu seperti itu, kira-kira. Jadi kalian yang membela Pahlawi, ini berkilah tidak usah. Jangan. Karena ini sudah sahih, banyak cerita yang demikian yang sudah membuktikan kebenarannya. Tidak perlu lagi kalian untuk menyaksikan itu. Karena ini sudah diklaim banyak orang, memang begitulah adanya. Padahal kenyataannya, ketika 2-3 orang membuktikan, belum tentu apa yang Anda ceritakan itu, berita itu benar adanya. Ya seperti itulah kira-kira kita mengkaji daripada kajian tesis Kiai Imaduddin ini. Bukan kalian memfasilitasi, membantu, mencari sumber, bukan hanya bernarasi, membelokkan sebuah fakta, menafsirkan sesuatu dengan akal pikiran kalian sendiri yang kalian inginkan. Jadi ada hanya seakan-akan mematahkan, menghalangi. Gimana? Jadi sedangkan kalian dikenal dengan orang yang selama ini pintar, seakan-akan kalian bergelar orang yang di atas rata-rata keilmuan di masalah keagamaan. Akan tetapi saya pikir tidak bernyali kalian untuk mengungkap daripada keabsahan kalangan Bani Alawi ini tersambung nasabnya dengan baginda Rasulullah SAW. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan di sini, ketika saya menyimak perdebatan tentang nasab, di mana kalian bersikokoh untuk menggunakan teori cukup hanya dengan membuktikan 2 abad sebelumnya, maka itu kalaupun terverifikasi sudah sah atau sahih menentukan kebenaran nasabnya seseorang. Jadi yang ada di nalar pikiran kalian itu kan seperti itu. Yang pertama kali kan yang dipakai, yang paling kuat ya Gus Wafif yang meneriakkan itu. Ya kalau teori itu kalian gunakan, silahkan. Ya, yang kita verifikasi ini berapa abad dengan standar yang Anda ajukan sesuai sebandingkah. Kalau mau diperbandingkan dengan demikian silahkan. Kumpulkan, lihat dari Robitoh, kumpulkan dari kalangan Ba'alawi sekarang ini, tersambungkah mereka itu ke Ubaidillah yang melahirkan Ba'alawi itu. Jangan-jangan mereka pun tidak tersambung ke Ubaidillah. Apalagi mereka yang ngaku-ngaku nasabnya sampai kepada baginda Rasulullah SAW.
Jadi mohon untuk kalian buka pemikiran dengan tentu kita mengharapkan suatu kebenaran. Jangan kalian hanya berkilah berargumen. Mana bukti selama ini yang sudah lama permasalahan ini? Apa kerja keras kalian untuk mengungkap kebenaran, membuka dari sejarah ke sejarah, dari masa ke masa itu? Jadi kan memang tidak ada, tidak bisa dibuktikan. Setiap argumen kalian semua terjawab, akan tetapi kalian membuktikan satu hal bahwasanya yang menceritakan adanya rentetan itu yang tidak pernah disebutkan sekian abad tiba-tiba ada di abad 9 itu, mana cari? Enggak ketemu. Coba. Jadi begitu sahabat-sahabatku, tentunya tak usah saya sebagai orang yang awam, orang yang pakai ilmu, tak usah bergelar Gus, Kiai, apalagi Buya. Kalau cuma secara nalar logika, orang bodoh pakai ilmu aja bisa mencerna apa yang dimaksud oleh Kiai Imaduddin. Demikian, silahkan kalian tinggalkan komentar kalian dengan bijak, dengan santun. Kita adalah mencari sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Mengapa saya agak cenderung kepada Kiai Imad? Karena memang belum terjawab apa yang diinginkan oleh Kiai Imad sampai saat ini. Tadinya saya tidak membela. Tadinya saya tidak suka, masuk ranah ini tidak suka. Akan tetapi seolah-olah doktrin nambah menjadi-jadi. Kalian memberikan suatu edukasi kepada umat masyarakat ini seakan-akan itu menjadi-jadi. Jadi itu saja tentunya. Mudah-mudahan kita berada selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam akal sehat.